Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu semua yang kami hormati. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu. Sudah siap belum dengar info penting? Yang bisa menentukan apakah gaji pensiun Bapak, Ibu di tahun 2026 bisa cair atau malah tertunda. Jangan sampai gara-gara satu langkah yang terlewat, hak Bapak, Ibu justru tidak masuk ke rekening. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas aturan terbaru yang resmi ditegaskan khususnya menjelang 20 Februari ini, terkait autentikasi wajib untuk penerimaan kenaikan gaji pensiunan tahun 2006. Kembali lagi bersama kami di channel ini, channel yang selalu setia berbagi informasi seputar ASN, pensiunan, dan berbagai kabar penting yang relevan buat Bapak Ibu dimanapun berada. Kami doakan semoga Bapak, Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, rezeki lancar, dan tetap semangat menjalani hari-hari bersama keluarga tercinta. Baik, langsung saja kita masuk ke inti pembahasan. Jadi, menjelang 20 Februari ini, ada penegasan aturan baru terkait proses autentikasi untuk pencairan gaji pensiunan, termasuk untuk kenaikan gaji di tahun 2026. Informasi ini bukan sekadar imbauan biasa, tapi benar-benar wajib dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pensiunan. Karena tanpa melakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen yang sudah ditetapkan oleh PT Taspen sebagai pengelola dana pensiun, maka gaji bulanan yang seharusnya diterima tidak akan bisa dicairkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kalau autentikasi tidak dilakukan sesuai ketentuan, sistem tidak akan memproses pencairan. Jadi bukan karena dana tidak ada, bukan karena kenaikan tidak jadi, tapi karena prosedur verifikasi belum dipenuhi. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. PT Taspen Persero sebagai badan penyelenggara pensiun negara memang setiap bulan menyalurkan gaji pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Dari dulu sampai sekarang, mekanisme penyaluran dilakukan rutin tiap bulan oleh pemerintah melalui PT Taspen. Namun, seiring perkembangan teknologi dan demi menjaga keamanan data, kini proses pencairan itu wajib diawali dengan verifikasi identitas penerima melalui autentikasi biometrik. Autentikasi biometrik ini adalah mekanisme pengendalian risiko. Tujuannya jelas untuk memastikan bahwa dana pensiun benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Kenapa ini penting? Karena dalam beberapa waktu terakhir ditemukan potensi penyalahgunaan data dan klaim fiktif yang merugikan. Data pensiunan yang seharusnya aman kadang disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, pemerintah melalui PT Taspen menerapkan sistem autentikasi biometrik ini. Jadi, sebelum dana pensiun ditransfer ke rekening, penerima manfaat wajib melakukan verifikasi identitas melalui aplikasi Andal by Taspen. Sistem ini akan mengonfirmasi bahwa yang melakukan proses tersebut memang benar pensiunan yang terdaftar. Dengan begitu, hak Bapak, Ibu tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Sekarang kita bahas soal frekuensi autentikasi. Ini juga penting karena tidak semua kategori pensiunan jadwalnya sama. Pemerintah sudah menetapkan jadwal berbeda sesuai kategori penerima. Pertama, autentikasi dilakukan setiap bulan untuk penerima tunjangan veteran, serta janda, duda, atau yatim piatu dari veteran. Jadi, kelompok ini wajib melakukan verifikasi tiap bulan sebelum pencairan. Kedua, autentikasi dilakukan setiap 2 bulan sekali untuk pensiunan yang berstatus janda, duda, atau yatim piatu dari PNS non-veteran. Jadi, tidak tiap bulan, tapi 2 bulan sekali. Ketiga, autentikasi dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk pensiunan PNS tanpa tunjangan keluarga. Jadi, bagi yang masuk kategori ini, verifikasi cukup dilakukan 3 bulan sekali sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu harus benar-benar paham masuk kategori yang mana. Jangan sampai salah jadwal. Karena kalau jadwalnya terlewat, sistem bisa menunda pencairan sampai proses autentikasi selesai dilakukan. Selanjutnya kita bahas dokumen yang perlu dipersiapkan khususnya untuk pencairan pertama kali dana pensiun. Ini juga jangan sampai ada yang kurang. Dokumen yang wajib disiapkan antara lain formulir permintaan pembayaran atau FPP, kemudian surat keputusan atau SK pensiun, lalu surat keterangan penghentian pembayaran atau SKPP, kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku, buku tabungan yang aktif atas nama sendiri, serta nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Semua dokumen ini harus lengkap dan sesuai data.
Kalau ada perbedaan data, misalnya nama atau tanggal lahir tidak sesuai, sebaiknya segera diperbaiki sebelum proses pencairan. Sekarang kita masuk ke cara melakukan otentikasi melalui aplikasi Andal Bitaspen. Langkah pertama, silakan unduh dan install aplikasi Andal Baspen di ponsel Bapak Ibu. Pastikan aplikasinya resmi dan bukan aplikasi palsu. Langkah kedua, setelah aplikasi terpasang, masukkan nomor taspen sesuai data yang dimiliki. Pastikan tidak salah ketik agar sistem bisa mengenali identitas Bapak Ibu. Langkah ketiga, lakukan pemindaian wajah sesuai instruksi di aplikasi. Biasanya diminta untuk menghadap kamera dengan pencahayaan cukup. Jangan pakai topi atau kacamata gelap supaya sistem bisa membaca wajah dengan jelas. Langkah keempat, proses ini juga bisa dilakukan melalui mitra bayar seperti bank penyalur atau kantor pos yang bekerja sama. Langkah kelima, bila diperlukan atau jika mengalami kendala teknis, Bapak Ibu bisa datang langsung ke bank penyalur atau kantor pos terdekat. Langkah keenam, jangan lupa bawa KTP dan kartu identitas pensiun atau KARIF saat datang ke lokasi. Langkah terakhir, petugas akan melakukan verifikasi secara langsung untuk memastikan data sesuai. Setelah semua proses selesai dan dinyatakan valid, maka pencairan dana pensiun bisa dilakukan tanpa kendala. Jadi sekali lagi kami ingatkan menjelang 20 Februari ini dan memasuki periode Februari, pastikan Bapak Ibu sudah memahami dan melaksanakan otentikasi sesuai jadwal kategori masing-masing. Jangan anggap sepele, karena sistem sekarang sudah terintegrasi dan otomatis. Kalau belum otentikasi, dana tidak akan diproses. Tujuan aturan ini bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk melindungi hak Bapak, Ibu agar tetap aman, tepat sasaran, dan tidak disalahgunakan pihak lain. Pemerintah dan PT Taspen ingin memastikan bahwa setiap rupiah dana pensiun benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait aturan baru otentikasi wajib untuk pencairan dan kenaikan gaji pensiunan tahun 2026. Semoga penjelasan ini jelas, lengkap, dan bisa membantu Bapak Ibu semua agar tidak mengalami kendala di kemudian hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Dengar sini sob, kabar yang bikin hati adem menjelang Ramadan. Pemerintah ngeluarin anggaran besar banget buat bayar THR tahun 2026. Bayangin angkanya R5 triliun. Yup, 55 triliun. Buat siapa? Buat seluruh aparatur negara PNS, prajurit TNI. Anggota Polri, Hakim, P3K, ASN di pusat dan daerah plus para pensiunan. Intinya mereka yang selama ini ngabdi buat negeri bakal dapat ruang napas finansial jelang Idul Fitri. Dan kabar ini diumumin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa waktu acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta pada hari Jumat 13 Februari 2026. Gini ceritanya, anggaran 55 triliun itu memang sengaja dipersiapkan, biar pencairan THR bisa berjalan lancar dan merata. Target pemerintah biar duitnya cair lebih awal tepat di awal bulan puasa, supaya penerima bisa pakai buat belanja kebutuhan pokok, belanja lebaran, bayar zakat, sedekah, dan semua urusan ibadah yang biasanya numpuk jelang hari raya. Walaupun belum ada tanggal pasti yang diumumkan, pemerintah ngasih target jelas awal-awal Ramadan. Jadi agak lega kan buat yang pengen siap-siap dari sekarang buat ngasih konteks. Tahun lalu alokasi THR adalah 49,9 triliun buat sekitar 9,4 juta penerima. Penerima itu meliputi ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, hakim, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Jadi tahun ini kenaikan anggarannya sebesar sekitar 5 triliun dibanding 2025. Tanda kalau pemerintah pengen pastiin kebutuhan penerima tercukupi, lebih baik lagi. Aturan mainnya juga jelas. Pencairan THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditekan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam aturan itu dijelasin bahwa THR dan gaji ke-13 diberikan ke seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah. Untuk komponennya, penerima bakal dapat berdasarkan gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sesuai ketentuan masing-masing instansi khusus ASN di daerah.
Besaran THR dan tunjangan akan menyesuaikan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Jadi ada fleksibilitas sesuai kondisi APBD daerah. Untuk pensiunan ketentuannya simple. Mereka akan menerima THR sebesar uang pensiun bulanan mereka. Dari pengalaman sebelumnya, besaran THR untuk pensiunan biasanya stabil dan nyaris sama dengan jumlah pensiun bulanan yang biasa mereka terima. Sekilas mengenai proses administrasi, wajar kalau belum ada tanggal. Pasti diumumkan. Soalnya proses administrasi dan regulasi harus dirapihin dulu sebelum dana benar-benar disalurin. Pemerintah bakal ngeluarin petunjuk teknis soal jadwal pencairan. Siapa aja yang berhak dan gimana komponen-komponen THR, tunjangan melekat, tunjangan kinerja desa bastosa dimasukin ke perhitungan pembayaran. Selain itu, pencairan THR dilakukan secara bertahap sesuai prosedur administrasi tiap instansi. Intinya yang datanya lengkap bakal kebagian lebih awal. Yang belum lengkap dokumennya bisa nunggu gelombang pencairan berikutnya. Jadi penting nih buat semuanya ngecek data dan rekening aktif biar nggak keteteran. Pemerintah lewat Kementerian Keuangan pastiin semua tahapannya transparan dan tepat sasaran. Pemeriksaan data penerima, verifikasi rekening, sampai cross-check dokumen administratif dilakukan supaya enggak ada yang salah transfer, enggak ada yang ketinggalan, dan enggak ada peluang buat penyalahgunaan. Di era digital sekarang proses ini jadi lebih mudah karena ada aplikasi administrasi yang membantu mempercepat proses validasi dan pembayaran, sehingga penerima enggak perlu antri panjang atau ngurus prosedur manual ribet. Jangan lupa juga bahwa pemerintah enggak cuma mikirin aparatur negara dan pensiunan. Hak pekerja di sektor swasta juga diperhatikan. Menteri Ketenagakerjaan Yasserli ngingetin bahwa THR bagi pekerja formal tetap diatur secara resmi dan harus diberikan sesuai ketentuan. Meskipun sampai tulisan ini dibuat belum ada aturan teknis spesifik untuk 2026, regulasi umum masih mengacu pada aturan sebelumnya. Perusahaan wajib memberikan THR menjelang hari raya kepada semua pekerja yang berhak. Kalau ada perusahaan yang menunda atau sengaja nggak bayar THR sesuai ketentuan, pekerja bisa melapor ke Kementerian Ketenagakerjaan supaya ada tindakan tegas. Untuk besaran THR pekerja formal, mekanismenya mengikuti aturan yang berlaku termasuk komponen upah bulanan dan ketentuan dalam perjanjian kerja bersama. PKB atau kontrak kerja. Kembali ke urusan THR aparatur negara. Pencairan di awal puasa bukan cuma soal kepastian duit doang, tapi juga soal memberi kesempatan lebih panjang buat persiapan ibadah dan sosial. Bayangin aja kalau dana sudah ada di awal Ramadan. Penerima bisa atur belanjaan, beresin zakat fitrah, dan menata pengeluaran supaya lebih tenang jelang Idul Fitri. Pemerintah berharap langkah ini bikin penerima ngerasa lebih aman dan nyaman selama bulan suci. Mekanisme pencairan untuk pensiunan biasanya ikut jadwal pembayaran pensiun bulanan. Artinya para pensiunan yang sudah biasa narik pensiun tiap bulan bakal otomatis dapat THR barengan pencairan rutin. Jadi nggak mesti ngurus berkas tambahan. Praktis kan? Lagi pula sistem administrasi modern yang dipakai pemerintah dirancang biar proses ini cepat, aman, dan minim risiko human error. Namun tetap penting buat penerima buat selalu cek kanal resmi, entah itu kanal Kementerian Keuangan, instansi terkait, atau aplikasi digital resmi supaya nggak kebelabasan informasi hoaks atau penipuan yang memanfaatkan isu pencairan THR. Satu hal lagi, pencairan THR ini dilakuin juga dengan memperhatikan daerah-daerah yang punya kemampuan fiskal beragam. Walau ketentuan pusat ngatur aturan umum, penyesuaian tetap diperbolehkan di tingkat daerah sesuai kemampuan fiskal daerah. Jadi ada perhatian supaya pencairan berjalan merata untuk penerima di kota besar maupun di pelosok daerah. Pemerintah ingin pastiin nggak ada yang tertinggal, termasuk pensiunan dan penerima tunjangan khusus lainnya. Kalau ngomongin waktu pencairan, biasanya pencairan THR di tahun-tahun sebelumnya terjadi sekitar 15 hari menjelang Lebaran. Tapi untuk 2026, targetnya lebih awal lagi di awal bulan puasa supaya penerima dapat manfaat lebih maksimal. Meski begitu, keputusan final tetap bergantung pada penyelesaian administrasi dan keluarnya petunjuk teknis resmi. Jadi sabar dan pastiin semua dokumen kalian lengkap. Soal transparansi dan keamanan distribusi, pemerintah sudah nyiapin mekanisme cek dan verifikasi yang ketat. Data penerima harus cocok, rekening aktif harus valid, dan semua persyaratan administratif harus lengkap.
Ini supaya distribusi dana bisa dilakukan tanpa hambatan. Kementerian Keuangan dan instansi terkait bakal berkoordinasi ketat untuk pantau setiap tahap. Kalau ada persoalan misalnya rekening invalid atau dokumen enggak lengkap, penerima bisa dicek dan diinformasikan lebih lanjut supaya dapat perbaikan sebelum gelombang berikutnya. THR dan gaji ke-13 jadi semacam apresiasi negara buat pengabdian aparatur negara dan pensiunan. Komponen pembayaran meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja sehingga penerima dapat manfaat penuh dari haknya. Dengan adanya tambahan anggaran sebesar 5 triliun dibanding tahun lalu, pemerintah berharap pencairan THR 2026 bisa berjalan lancar, mencukupi kebutuhan penerima, dan tetap sesuai aturan fiskal yang berlaku. Tentunya pemerintah juga harus jaga keseimbangan anggaran agar stabilitas keuangan negara tetap terjaga. Penting dicatat juga pemerintah bakal keluarkan petunjuk teknis yang menjelaskan detail hari H pencairan. Siapa saja yang berhak, kapan tepatnya, dan komponen apa saja yang dihitung. Jadi, sambil nunggu pengumuman resmi, penerima disarankan untuk memastikan data di instansi masing-masing lengkap dan rekening mereka aktif, biar pas waktunya transfernya langsung nyampai tanpa drama. Selain itu, pemerintah juga ngulik pengalaman tahun-tahun sebelumnya supaya pencairan tahun ini jadi lebih baik. Evaluasi dan perencanaan matang jadi modal utama agar kebijakan ini memberikan manfaat maksimal tanpa mengganggu kondisi fiskal negara. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan sistem administrasi digital. Sistem ini memungkinkan validasi data dan pemrosesan pembayaran lebih cepat, serta meminimalkan potensi human error. Aplikasi digital juga memungkinkan penerima memantau status pencairan secara real-time lewat kanal resmi. Jadi nggak perlu tebak-tebakan kapan duit masuk. Pencairan awal ini juga berdampak sosial ekonomi. Ketika aparatur negara dan pensiunan dapat THR lebih awal, sirkulasi uang di masyarakat jelang Ramadan bisa lebih stabil. Kebutuhan pokok terpenuhi lebih rapi, kegiatan sosial dan ibadah dapat berjalan dengan lebih tenang, dan tekanan ekonomi jelang Lebaran bisa sedikit berkurang. Itulah salah satu alasan kenapa pemerintah ngedorong pencairan di awal puasa. Meski begitu, pemerintah tetap mengimbau hati-hati terhadap informasi palsu. Kalau ada kabar aneh soal pencairan THR di luar kanal resmi, jangan langsung percaya. Gunakan informasi dari Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan atau instansi terkait sebagai rujukan utama. Kalau ada pertanyaan teknis atau masalah pembayaran, laporin ke kanal resmi supaya cepat ditangani. Singkatnya, inti dari semua ini adalah anggaran THR 2026 sebesar R5 triliun adalah bukti komitmen pemerintah untuk melindungi hak aparatur negara dan pensiunan. Pemerintah pengen memastikan pencairan tepat waktu, merata, dan aman. Target awal bulan puasa jadi strategi supaya penerima bisa memanfaatkan tunjangan lebih awal untuk berbagai kebutuhan ibadah dan sosial. Meski belum ada tanggal pasti, semua pihak sedang menyiapkan regulasi teknis dan sistem administrasi agar prosesnya mulus. Jadi buat rekan-rekan PNS, TNI, Polri, Hakim, P3K, ASN daerah, dan khususnya para pensiunan, lanjutkan persiapan kalian. Cek data di instansi masing-masing, pastiin rekening aktif dan ikuti informasi resmi. Buat pekerja sektor swasta, ingat juga hak kalian soal THR. Kalau ada pelanggaran, lapor ke Kementerian Ketenagakerjaan. Semoga pencairan THR 2026 ini berjalan lancar dan membantu semua penerima menyambut Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang. Angka 55 triliun bukan cuma angka, itu doa dan harapan pemerintah supaya pengabdian kalian dihargai dan keluarga bisa merayakan hari raya dengan lebih baik. Amin. Catatan, saya sudah membuat skrip narasi ini secara utuh dan detail sesuai isi aslinya. Memakai gaya bahasa santai dan alami agar cocok untuk voice over YouTube dan tetap menjaga semua fakta penting. Nama pejabat, jumlah anggaran, aturan, tanggal acara, serta mekanisme pencairan. Kalau kamu mau saya perpanjang lagi ke arah 5.000 kata persis, atau ingin versi yang lebih formal, lebih singkat untuk subtitle, langsung bilang aja, aku siap bikin lanjutannya sekarang juga. Ya,